Sebuah bangunan dapat berdiri dengan kokoh dan kuat apabila terdapat elemen-elemen struktur pembentuknya seperti kolom dan balok. Apabila plat lantai sebuah bangunan memiliki bentangan yang luas, maka diperlukan balok anak agar beban yang diterima oleh balok induk dapat disalurkan secara merata dari kolom satu ke kolom yang lainnya. Kolom sebagai penerima beban secara keseluruhan, maka diperlukan kolom praktis untuk membantu kolom struktur menyalurkannya ke pondasi. Agar kolom satu ke kolom lainnya dapat terhubung dengan baik, maka diperlukan sleeve. Gaya tekan dan gaya tarik bekerja pada kolom. Kolom adalah elemen struktur yang menerima beban secara aksial atau vertikal. Apabila beban dari plat lantai diteruskan melalui balok dan didistribusikan ke kolom, maka menghasilkan gaya tekan atau aksi. Ketika beban sampai pada pondasi, maka gaya berbalik menjadi gaya tarik atau reaksi. Gaya tekan dan gaya tarik bekerja pada balok. Beban yang diterima oleh plat lantai, apakah beban hidup atau beban mati, berupa gaya tekan. Karena balok sebagai elemen struktur yang menerima beban secara horizontal dan memiliki dua tumpuan, maka beban dari plat lantai menghasilkan gaya tarik yang merubah bentuk balok menjadi melengkung dan kembali mendatar jika tidak menerima beban. Gaya tekan dan gaya tarik bekerja pada balok cantilever. Balok ini memiliki satu tumpuan saja sehingga ada tumpuan yang bebas. Berbeda dengan balok struktur yang memiliki dua tumpuan, sehingga apabila beban yang diterima oleh balok cantilever memiliki dua keadaan. Posisi balok cantilever yang terdapat tumpuan maka posisinya stabil atau tidak berubah. Berbeda dengan posisi balok cantilever yang tumpuannya bebas, ada pergeseran vertikal. Sumbu netral adalah suatu posisi yang tidak mengalami gaya tekan dan gaya tarik. Sumbu netral berupa garis khayal horizontal yang terdapat pada balok. Apabila balok menerima beban dari plat lantai, maka akan terjadi lendutan. Permukaan atas dari balok yang menerima gaya tekan mengalami pemendekan, sedangkan permukaan bawah yang menerima gaya tarik mengalami pemanjangan. Berbeda dengan sumbu netral yang stabil, tidak mengalami gaya tekan dan tidak mengalami gaya tarik. Setiap material yang digunakan untuk membangun sebuah konstruksi bangunan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Masing-masing terdapat kelebihan dan kekurangannya. Berikut ini tabel beberapa material konstruksi yang membedakan karakteristik antara material beton, kayu, dan aluminium. Balok sebagai elemen struktur yang kuat terhadap gaya tekan dan lemah terhadap gaya tarik. Maka diperlukan material tambahan untuk memperkuat gaya tariknya, diperlukan tulangan baja pada saat pembuatan materialnya. Untuk mengatasi tumpuan bebas pada balok cantilever, maka diperlukan penyangga segitiga pada bagian bawah balok cantilever. Selain gaya tarik dan tekan, material struktur juga terdapat sifat elastisitas. Elastisitas muncul apabila material mengalami tekanan, kemudian akan lentur dan tidak patah jika ditekan. Apabila tekanan langsung dilepaskan, maka material akan kembali ke bentuk semula dan elastisitas hilang. Jika tekanan ditingkatkan, akan timbul lengkukan atau lenturan di titik tengah yang membuat elastisitas kuat sehingga elastisitas tidak hilang ketika tekanan dilepaskan dan akan kembali ke bentuk semula. Apabila material mengalami tekanan yang tinggi, maka material tersebut akan mengalami lenturan permanen yang menghilangkan elastisitas di material tersebut.
sehingga akan terjadi plastisitas dan mengakibatkan material akan patah dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Beban hidup adalah beban di dalam ruangan yang dapat dipindahkan. Meskipun dapat berpindah-pindah, beban hidup masih dapat dikatakan bekerja secara perlahan-lahan pada struktur. Beban ini diakibatkan oleh hunian atau penggunaan, contohnya meja, buku, rak, dan sebagainya. Beban mati adalah beban yang merupakan bagian dari struktur gedung, sangat berat dan sulit untuk dipindahkan. Beban mati pada struktur bangunan ditentukan oleh berat jenis bahan bangunan, contohnya dinding, lantai, atap, dan sebagainya. Beban total merupakan jumlah beban dari beban mati dan beban hidup dalam keseluruhan bangunan. Beban total dapat dihitung dengan mengalihkan total volume pekerjaan dengan berat material per satuan. Sedangkan beban distribusi adalah beban-beban yang telah diketahui dengan baik pada salah satu lokasi struktur tertentu, distribusi dari elemen yang satu ke elemen yang lain pada keseluruhan struktur bangunan. Kolom adalah elemen struktur yang menerima kombinasi beban aksial dan lentur. Beban aksial yang terjadi berupa tekan, meskipun pada beberapa kejadian, kolom bisa menerima beban aksial tarik. Kolom berfungsi sebagai penerus seluruh beban bangunan ke dalam fondasi. Balok adalah bagian dari struktur yang berfungsi sebagai penyalur momen menuju struktur kolom. Balok dikenal dengan elemen lentur, yaitu elemen struktur yang dominan memikul gaya dalam berupa momen lentur dan gaya geser. Sedangkan plat lantai berfungsi sebagai pemisah ruang bawah dan atas, juga sebagai pijakan penghuni di lantai atas. Cara kerja ketiga bagian tersebut dimulai dari plat lantai, dengan menyalurkan beban ke balok yang bertumpu pada kolom secara menyeluruh. Lalu balok ini meneruskan beban kepada kolom. Lalu kolom akan menyangga beban aksial dan diteruskan ke pondasi.